Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Hari ini kakak akan membahas TF2 PPLS ya. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan salawat nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perhatikan soal nomor 1. Banyaknya elektron yang mengalir di dalam suatu kawat penghantar untuk mengalirkan arus sebesar 2 ampere. Berarti itu adalah I ya. Kita buat arusnya adalah 2 ampere selama 3 menit. T-nya 3 menit. 3 menit berapa sekon? Kalikan 60 ya. Jadi 180 sekon. Dengan muatan elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, di persamaan untuk arus tadi gimana? Arus adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu, di mana Q itu bisa kita gantikan menjadi N dikali dengan E ya. N itu adalah banyaknya elektron, E-nya adalah muatan elektronnya. Karena diminta di soal adalah banyaknya elektron, maka kita gunakan N. Dari sini N sama dengan I dikali dengan T dibagi dengan E. Oke, kita masukkan berapa I-nya kak? I-nya 2, T-nya 180. Muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Seperti itu ya. Nah, maka tinggal kita selesaikan. Di sini ada 2, kemudian ada 1,6. Kalau sama-sama kita bagikan 4 ya. Dibagi 4 hasilnya menjadi 0,5. Dibagikan 4 hasilnya menjadi 0,4. Seperti itu ya. Nah, maka 180 dikali 0,5 itu berarti 90 ya. Kan menjadi 900 per 4. Karena 0,4 nya kita naikkan ke atas, ini jadi 10 pangkat 19. 900 dibagi 4 itu adalah 22,5 ya. Maka ini menjadi 22,5 dikali dengan 10 pangkat 19. Ini 225 ya, bukan 22,5. 225 gitu ya. 900 dibagi 4 adalah 225 dikali 10 pangkat 19, maka menjadi 2,25 dikali 10 pangkat 21 elektron. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Oke, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Bila hambatan total antara titik P dan Q adalah 18 ohm, nilai dari R6 banding R2 adalah, maka ini kita buat sederhanakan dulu rangkaiannya, yang mana bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Kita lihat ya, ini arus melalui R1, kemudian bercabang. Nah, yang bercabangnya ini kemudian di sini bercabang lagi menjadi 1. Kemudian ini menjadi 1 di sini. Kalau kakak buat dengan I gitu ya, berarti ini I1. I1 terbagi menjadi I2 dan I3. I2 nya terbagi lagi menjadi I4 dan I5. I4, I5 kalau kita gabungin kan tetap menjadi I2. I2 dan I3 kita gabungin menjadi I1 supaya lebih mudah ya. Maka di sini dengan I yang sama itu berarti seri. Kalau I-nya sama berarti seri. Kalau I-nya berbeda maka kita sebut paralel. Nah, mana duluan yang bisa kita kerjakan? Lihat R5 dan R7. Itu yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Karena kalau R3 dengan R5 nggak bisa kan? I-nya berbeda. Kemudian dia dengan R6 juga itu langsung itu bisa diserikan nantinya, tapi yang kita selesaikan adalah R5 dan R7. Triknya seperti itu ya. Kan ini kakak buat, ini duluan yang kita selesaikan. R5 dan R7 itu dia 8 ohm. Ingat ketika paralel dia sama dibagi dengan jumlah hambatannya. 8 bagi 2 4. Atau kalau mau kakak buat cara lamanya, 1/R5 7 adalah 1/R5 ditambah 1/R7 ya. Itu menjadi 1/8 tambah 1/8. Hasilnya adalah 2/8. Maka R5 7 adalah 8 bagi 2
4 ohm. Atau tadi kakak bilang langsung aja dibagi dengan jumlah hambatannya seperti itu ya. Nah selanjutnya R3, R57 dan R6 itu kan memiliki arus yang sama yaitu I2, maka disebut seri. Kalau seri tinggal dijumlahkan ya. Jadi kakak buat R3 kemudian 5, 6, 7 5, 6, 7 tinggal kita gabungin menjadi seri ya. Berarti 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8, hasilnya adalah 20 ohm. Nah kemudian dengan R4 itu kan dia memiliki I yang berbeda ya, itu disebut sebagai paralel. Kalau paralel disepakan atau dengan cara yang sama, ada berapa hambatannya? 2, nilainya berapa? 20. Maka langsung aja kakak buat R3 sampai R8 ya, sampai R7 ya, hanya sampai 7 ya. R3 sampai R7 itu menjadi 20 bagi 2 karena dia paralel kan, maka hasilnya adalah 10 ohm. Nah kemudian R1 kemudian R3 sampai 7 dan R2 itu kan dia memiliki arus yang sama, berarti seri ya. Maka kakak buat R total adalah 6 ditambah dengan 10 ditambah dengan R2. Berapa R totalnya? 18 ya. Itu berarti 16 ditambah R2. Maka R2 nya hasilnya adalah 2 ohm. Nah otomatis kalau diminta R6 banding R2, R6 nya tadi kita dapat 8, R2 nya 2, 8 banding 2 adalah 4. Maka jawabannya C. Paham ya sampai sini ya? Seperti itu penyelesaiannya untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan rangkaian listrik berikut. Tegangan VBC adalah 1,5 volt jika R5 nya 50 ohm. Nah kita lihat R1 itu 100 mA ya, berarti arus yang melalui R1 100 mA terbagi atas 3, yang di atas 20 mA, yang paling bawah 50 mA. Ingat Kirchhoff 1 ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka dari sini 100 bakalan bercabang menjadi 20, 50. Supaya menjadi 100 berarti ini 30 mA gitu ya. Arus yang masuk, sigma I yang masuk harus sama dengan sigma I yang keluar. Yang masuk tadi 100, ini 50 tambah X tambah 20. Berarti X nya adalah 30 mA gitu ya. Nah kemudian 20 dan 30 di sini kan tergabung lagi ya menjadi 1, berarti 20 tambah 30 di sini 50 mA. Otomatis arus yang melalui R5 adalah 50 mA. Dikatakan tegangan VBC, berarti VBC itu adalah IBC dikali dengan RBC. IBC nya berapa tadi? 50 mA ya, arus yang melalui BC. Sementara RBC nya itu adalah 50 ohm, jika 50 ohm ya katanya. Nah benarkah? Kita kalikan 50 kali 50 2500 ya. Di sini menjadi milivolt, berarti menjadi 2,5 milivolt. Itu adalah VBC nya. Katanya tegangan VBC adalah 1,5 volt jika R5 50 ohm. Benar nggak? Salah ya. Ternyata dia adalah 2,5 volt. Pernyataannya salah. Alasannya, pada rangkaian tersebut arus pada R1 yang 100 mA tadi ya sama dengan arus pada R5. R1 nya berapa? Ya itu 100 mA ya. Sementara yang pada R5 nya 50 mA. Sama atau beda? Beda ya. Berarti salah. Salah. Maka jawabannya adalah yang E, error ya. Oke. Soal terakhir, soal nomor 4, besarnya arus total pada rangkaian berikut adalah. Untuk mencari arus total, berarti kita harus mencari hambatan totalnya dulu ya. Nah, kalau di sini kita lihat R1 dan R2 ini hubungannya apa? Paralel ya. Berarti menjadi 1/R12 adalah 1/6 ditambah dengan 1/12. Samakan penyebutnya 12 ya. 2 tambah 1 maka menjadi 3/12. R12 adalah 12 bagi 3, 4 ohm. Nah kemudian mereka akan menjadi rangkaian seri ya.
Berarti kita buat R totalnya adalah 4 ditambah dengan yang R3 nya 13 menjadi 17 ohm. Dari hukum ohm, I sama dengan V per R nanti kita dapatkan bahwa V nya V totalnya 34, R nya tadi R total 17 ohm, 34 dibagi 17 hasilnya adalah 2 ampere. Maka jawabannya yang B. Oke, cukup sekian ya untuk yang pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan di chat atau di komen, silakan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.